di anggaran dasar Golkar itu dia harus kader Golkar dan minimum jadi pengurus di salah satu tingkat. Apakah bisa pengurus di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, boleh saja selama satu periode itu artinya 5 tahun. Jadi masuknya itu kenapa anggaran dasar itu supaya di Golkar itu ada kesinambungan, jangan orang baru tiba-tiba masuk tidak ngerti apa itu Golkar, hanya ingin memanfaatkan partai Golkar itu sebagai kendaraan politik, itu tidak bagus, itu berbahaya untuk. Nah ini kan belakangan nama Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan masuk nih, katanya mau masuk Golkar, bakal disiapkan kursi jadi ketua umum. Menurut pandangan Pak JK, sedangkan ini Pak JK bilang harus kader, pernah jadi pengurus gitu Pak. Iya. Masuk ke ini Pak, mau bertanya soal Partai Golkar Pak, di mana kan Pak JK juga salah satu politisi senior lah di Golkar itu Pak. Ini kan lagi hangat juga kan Pak, karena Desember 2024 ini kan ada Munas gitu Pak. Beberapa nama udah muncul gitu kan Pak, kayak Pak Bahlil, Pak Erlangga, Pak Bamsud, Pak Agus Gumiwang. Nah kalau dari intuisinya Pak JK lah gitu, sosok yang dibutuhkan Golkar itu Pak. Golkar partai besar, partai terbuka, artinya bukan ideologis, artinya semua orang bisa masuk, tidak dipandang dari segi ideologinya, agamanya, atau asal usulnya. Yang penting tidak ingin berkarya, ingin membangun bangsa, silakan bisa masuk. Nah, artinya terbuka seperti itu. Ya, karena itu banyak pihak yang setiap mau Munas itu bermunculan calon-calon yang ingin menjadi ketua. Karena ini menjadi ketua suatu partai besar kan tentu mempunyai juga kewenangan ataupun posisi yang tinggi menentukan di DPR ya, dan sebagainya sebagai politikus dan juga di pemerintahan. Jadi tentu ini menarik untuk para pemimpin politik untuk menjadi pimpinan. Saya juga pernah jadi ketua Golkar, ya. Iya. Di tahun 2004, 2005 sampai 2009. Ini juga bagian daripada perpolitikan dan demokrasi itu sendiri. Jadi syaratnya tentu kalau untuk menjadi pimpinan seperti biasa kita sering katakan di anggaran dasar Golkar itu dia harus kader Golkar dan minimum jadi pengurus di salah satu tingkat. Apakah bisa pengurus di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, boleh saja selama satu periode itu artinya 5 tahun. Ya, kalau pengurus 5 tahun, boleh Anda jadi ketua, mencalonkan jadi ketua. Nah, jadi silakan aja siapa yang, dan saya kira calon-calon yang dikemukakan tadi itu asalnya dari kader-kader Golkar yang asli yang telah memenuhi syarat seperti itu. Jadi terjadi persaingan internal dan itu sebenarnya diharapkan seperti itu tumbuh dari supaya ada kesinambungan. Jadi masuknya itu kenapa anggaran dasar itu supaya di Golkar itu ada kesinambungan, jangan orang baru tiba-tiba masuk tidak ngerti apa itu Golkar, hanya ingin memanfaatkan partai Golkar itu sebagai kendaraan politik, itu tidak bagus, itu berbahaya untuk Golkar ke depan. Oke Pak, berarti kan menggarisbawahi omongannya Pak JK tadi, minimal 1 periode pernah jadi pengurus, syarat untuk maju sebagai calon ketua umum gitu ya Pak. Itu diatur dalam ADART ya Pak. Berarti orang luar nggak bisa ya Pak, ujuk-ujuk dapat KTA terus bisa bertarung gitu. Oh iya, nggak bisa. Jadi kader dulu jadi pengurus dulu selama 5 tahun. Sebenarnya syaratnya tidak sulit, gampang. Jadi pengurus di DKI atau di mana, di provinsi lain, itu sudah memenuhi syarat. 1 periode tapi syarat saya itu. Waktu ketua itu malah 10 tahun lebih saya pengurus di Golkar di Makassar. Pak JK kan dari tahun berapa itu Pak? 70-an atau berapa?
Golkar, anggota Golkar. Saya sejak tahun 65. Ya, 65. Artinya ketika 2004, 2005 sampai 2009 enggak ada udah nggak ada masalah itu kan, sekarang enggak ada pengurus Golkar yang selama saya berperan, saya tidak pernah pindah partai. Setia sampai sekarang ya, Pak. Iya. Nah, ini kan akhirnya nih omongannya Pak JK menarik nih, Pak. Saya ingin mengaitkan lagi jadinya nih, Pak, dengan isu yang belakangan ya lagi-lagi mencuat lah, Pak, gitu kan. Ya kalau tadi Pak JK bilang seseorang misalnya dia nanti menjabat legislatif eksekutif dia seimbang gitu kan, biar bisa berjalan lah gitu, Pak. Kontrolnya bisa, pemerintah punya agenda apa di DPR-nya tidak dipersulit lah gitu, Pak, paling enggak. Nah, ini kan belakangan nama Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan masuk nih, katanya mau masuk Golkar, bakal disiapkan kursi jadi ketua umum. Nah, menurut pandangan Pak JK, sedangkan ini Pak JK bilang harus kader pernah jadi pengurus gitu, Pak. Iya, itu kan isu dari luar. Iya. Saya tidak pernah mendengar bahwa isu itu dari Pak Jokowi sendiri atau Gibran. Justru orang luar atau malah ada orang Golkar sendiri yang ngomong macam-macam, mengundang orang luar untuk mengoseh Golkar. Itu juga sebenarnya sangat aneh sendiri itu. Orang-orang yang tidak lagi dalam pengurus sekarang tiba-tiba minta ini bagus Pak Jokowi ikut pengurus Golkar. Loh, apa orang ini? Itu kan justru mengkhianati prinsip-prinsip Golkar itu sendiri. Berarti udah nggak ada, Pak, nggak ada peluang sama sekali, atau ada peluang misal ADRT-nya tiba-tiba berubah sebelum nanti Munas Desember 2024. Boleh saja, tapi itu kan muskil sendiri, itu berbahaya. Merubah prinsip dasar daripada partai, bahwa partai itu harus berkesinambungan. Partai harus dikelola dari dalam. Emangnya orang dari dalam tidak ada yang sanggup, ya kan? Dan begitu, jangan setengah mati membina Golkar, tiba-tiba ada orang yang kadang punya kuasa, kasih aja Golkar. Nah, itu kan pengkhianat semua juga yang ngomong begitu. Nah, jadi kalau Pak JK udah jelas prinsip pegang teguh aturan, nggak setuju itu ya, Pak? Iya, taatilah aturan. Ya, kita harus taati aturan. Tapi kan di Golkar ini kan partai, mungkin salah satu partai yang dinamis lah gitu, Pak ya. Apa dari dulu kayak misalnya Pak Ical dengan Surya Paloh, rivalitas pemilihan kemarin Pak Erlangga dengan Pak Bamsud gitu kan, sempat ada konvensi juga dulu gitu, Pak. Nah, ini kan dia lebih terbuka lah gitu, beda dengan misalnya partai lain yang memang ada ketokohan, ya ketua umumnya itu aja gitu loh, Pak. Ya kalau begini, partai yang pendirinya masih ada memang selalu dipegang kekuasaan itu kalau pendiri itu, kayak Ibu Mega, Surya Paloh atau Pak Prabowo. Ya, tapi Golkar karena didirikannya sudah lebih 60 tahun. Iya. Itu berarti generasi berikutnya sudah generasi keberapa, yang mungkin generasi ketiga, yang memimpin generasi keempat, yang memimpin Golkar ini, ya harus berjalan sesuai aturan yang ada, bukan karena kewenangan kayak tanpa dasar gitu kan. Ujuk-ujuk numpang masuk gitu ya, Pak. Nah, itu kan di Golkar juga sampai hari ini kan di beberapa posisi penting itu kan juga masih ada yang senior tuh, Pak. Ada Pak Luhut, ada Pak Agung Laksono, Pak Abu Rizal, Pak Akbar Tanjung. Nah, kalau Pak JK melihatlah, memetakan itu, kira-kira mereka akan ada resistensi juga nggak Pak kalau tiba-tiba ujuk ada orang luar masuk gitu? Ya, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu pernyataan daripada pimpinan-pimpinan itu, senior-senior itu, Pak Luhut, Ical, Erlangga, ya janganlah dipengaruhi dari luar. Ya itu bagus, betul lah itu. Jangan dari luar. Di luar artinya tidak tahu apa-apa Golkar langsung jadi ketua. Janganlah, jangan pengurus. Ya, harus. Dan itu prinsip suatu organisasi yang ingin berkelanjutan harus begitu. Iya. Ya. Taat kepada aturan. Jangan ada apa-apa, rubah aturannya.
Berarti kalau ada sampai gitu, Pak JK salah satu kader senior akan bersuara keras lah ya Pak ya, menolak itu ya Pak. Saya kan tidak aktif lagi di pengurusan. Iya, tapi kan masih suaranya paling nggak kan masih didengar. Ya kalau ada masalah Golkar biasanya minta saya untuk menengahi. waktu mau pecah, sehingga hampir tidak ikut pemilu. Nah, kedatangan semua ya saya satukan lagi antara Ica dengan Agung, selesai. Kemarin juga pada bulan tahun lalu mau dimunaslukan, ya kita kumpul ya para senior, jangan, hanya tidak terjadi. Iya, kemarin kan sebelum resmi memberikan dukungan itu kan panas juga Pak, ya kan Pak Erlangga didesak segera memutuskan posisi Golkar gitu Pak. Iya. Waktu itu kan Munas mengamanatkan bahwa yang calon itu adalah ketua umum jadi calon. Ya saya memahami itu. Kemudian turun lagi jadi wakil. Tapi semua tidak terjadi. Ya saya sendiri pendapat ya kalau memang Munas tidak diperhatikan ya sudah, saya juga tentu kita semua bebas untuk mempunyai pandangan tersendiri. Ya, karena Munas sendiri tidak bisa dilaksanakan hasil Munas. Itu kan di internal itu kan tokoh-tokohnya kan sangat banyak itu Pak. Emang menyatukan tuh nggak sulit Pak. Masih Pak JK ngomong gitu kan. Terus nanti takutnya yang satu arahnya mau ke sini, ini ke sini gitu. Nah, itu cara Pak JK gimana tuh merangkul berbagai? Ya biasa lah. Kita kumpul yang senior-senior itu bisa menjaga itu. Tanpa kepentingan apa-apa ya, hanya ingin menjaga Golkar agar tetap berfungsi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar ataupun tradisi Golkar. Iya. Ini Golkar 2024 ini meskipun masih di bawah PDIP, cuman kemungkinannya ini ya Pak, dapat kursinya bisa lebih banyak ya Pak. Iya. Sebenarnya begini. Kalau kekaryaan tetap kuat Golkar, karena dulu gelombang karya. Kenapa Golkar sejak tahun 90-an menurun, 90 akhir 90-an, 99. Karena di tiap 5 tahun ada partai yang didirikan oleh kader-kader Golkar. Nah, iya Pak. Mulai apakah itu bukan kader, waktu itu orang mulai tahun 2004 ada Hanura, kemudian ada Gerindra, ada Nasdem. Itu kan semua jebolan orang-orang Golkar semua kan. Jadi akhirnya partai Golkarnya menurun. Kalau dijumlahkan itu kembali, itu tetap lebih 40% sebenarnya. Darah Golkar itu. Iya, jadi menurutnya bukan apa-apa karena pecah-pecah gitu kan. Iya. Pak, kasih inilah Pak sedikit, kalau tadi kan udah jelas sikap Pak JK udah jelas ya Pak untuk posisi next lah nanti yang bakal mimpin Golkar. Kalau dari berapa kader yang memang Pak JK rasa layak, siapa Pak? Kalau dari Pak JK bakal condong kemana nih kalau Pak JK? Ya nama-nama yang Anda sebut tadi semua wajah punya pengalaman di partai, punya pengalaman di politik, pengalaman di pemerintahan, semua kan memenuhi seperti itu. Jadi kita tunggu saja suara atau pilihan daripada DPD, S1, DPD 2 yang akan memilih nanti. Apakah itu Pak Erlangga, dia sudah berkecimpung lama di politik, di pemerintahan, di parlemen, Agus juga begitu, Bambang Asu juga begitu. Jadi semua bisa lah memenuhi itu. Jadi orang-orang yang pernah jadi pengurus kan, seperti itu. Kalau Bahlil Pak, yang sekarang tiba-tiba muncul juga nih Pak. Bahlil tentu saya tidak tahu kegiatannya ini, kalau menurut informasi pernah pengurus di Papua ya, tinggal dibuktikan aja. Ya. Oke Pak. Ini kan berkaitan kan lagi-lagi Golkar dengan Pak Jokowi, kan Pak JK bilang kalau orang nanti setelah nggak menjabat terus dia tidak punya partai itu, apakah dia masih punya kekuasaan gitu loh Pak? Iya. Jadi ya banyak seperti begitu. Tapi kadang-kadang itu didorong-dorong oleh orang sekitarnya. Saya tidak yakin Pak
Jokowi, apakah begitu? Bisa kan yang ngomong kan bukan dia, orang-orang sekitar yang ngomong. Yang justru mendorong gitu ya Pak? Iya, mendorong orang internal orang Golkar sendiri yang suka begitu. Ya, tahu tuh Pak siapa itu Pak? Ya seperti Idrus, seperti siapa lagi itu, apa ya? Beberapa lah yang ngomong seperti itu.